Akibat kecanduan game online, seorang pria membuat akun anonim di banyak aplikasi kencan untuk memperdaya korban-korbannya demi mendapatkan uang. Dan seluruh korban dihabisi nyawanya dengan cara tidak wajar. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya, Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang salah satu sisi gelap pertemanan virtual. Cerita ini berawal dari pelaku yang merupakan seorang ayah dari 3 anak. Kehidupan pelaku bersama keluarganya bisa dikatakan sulit secara ekonomi. Karena saat itu pelaku ini hanya bekerja serabutan dan upah yang dihasilkan sangat kurang untuk menghidupi istri dan ketiga anaknya. Sampai pada satu saat, istri pelaku ini nggak tahan lagi. Istri pelaku memutuskan untuk menceraikan pelaku, lalu pergi dengan membawa ketiga anaknya. Dan hingga saat ini, keberadaan istri dan anak-anak pelaku tidak diketahui. Dalam keadaan ekonomi yang sulit, dan setelah ditinggal oleh keluarganya, pelaku ini malah kecanduan memainkan semacam permainan yang mempertaruhkan uang di ponselnya. Lagi-lagi karena pelaku ini termakan bujuk rayu iklan permainan itu, yang menjanjikan nanti siapapun yang memainkannya akan mendapatkan keuntungan banyak dalam waktu singkat dengan cara yang mudah. Di awal-awal pelaku melakukan permainan ini, dia memang mendapat keuntungan. Sedikit-sedikit dia dapat untung, sampai ia terpancing untuk mempertaruhkan uang yang lebih besar. Dengan harapan dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Tapi sudah bisa ditebak, pelaku malah mendapatkan kerugian yang enggak main-main sampai seluruh hartanya habis dan dia dikejar-kejar oleh penagih hutang. Dalam keadaan terdesak begini, lama-kelamaan pelaku pun gelap mata. Sampai pelaku memutuskan ia rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang, termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Akhirnya pelaku ini mulai menyusun rencana. Ia membuat profil di salah satu aplikasi kencan dan di situ pelaku mengincar perempuan-perempuan yang berusia lebih tua yang ia yakini punya kekayaan. Dengan segala bujuk rayunya, ia berhasil menjadi pacar virtual bagi para wanita ini. Pelaku berhasil mendapatkan uang dalam waktu singkat dengan cara memujuk perempuan-perempuan ini untuk mengirimkan uang dengan berbagai alasan. Tapi setelah si pelaku ini merasa kalau korban-korbannya ini mulai menyusahkan dan mengganggu, disitulah pelaku mulai melancarkan aksi selanjutnya, yaitu melenyapkan nyawa korban-korbannya. Korban pertama pelaku adalah seorang perempuan berusia 45 tahun yang sudah pisah rumah dengan suaminya.
Saat itu memang korban dan suaminya dalam proses cerai. Tapi pelaku dengan segala bujuk rayunya berhasil meyakinkan korban untuk tidak rujuk dengan suaminya. Dan korban ini akhirnya mempercayai si pelaku dan yakin kalau pelaku ini mau serius. Pelaku merasa korban ini mulai menyusahkan karena si korban kelewat posesif. Korban ini merasa karena si korban sudah memberikan banyak sekali uang ke pelaku, ia berhak memiliki pelaku seutuhnya. Korban juga sering menuntut agar pelaku nanti akan segera menikahi korban setelah korban resmi bercerai. Korban ini kemudian terjebak bujuk rayunya pelaku untuk bertemu secara diam-diam. Mereka bertemu di satu tempat yang bisa dikatakan surga bagi para lelaki hidung belang yang disamarkan sebagai semacam tempat terapi kesehatan. Pelaku sengaja mengajak korban ke situ karena katanya ya biar gak ketahuan orang. Dan di situ nanti kita bebas mau ngapain aja. Dan di sana, di tengah-tengah mereka sedang berkencan, pelaku ini memberikan semacam minuman kesehatan ke korban yang sebelumnya sudah dicampuri dengan zat berbahaya. Setelah korban meminum minuman tersebut, korban mulai merasa pusing dan kesulitan bernafas. Korban juga merasa perutnya sakit sekali. Dan dalam hitungan menit, korban kemudian kehilangan kesadaran dan akhirnya korban meninggal dunia. Korban sempat dibawa ke fasilitas kesehatan, tapi begitu sampai di sana sudah terlambat. Dan ketika keluarga korban ini diberitahu mengenai keadaannya korban, keluarga memutuskan untuk tidak memperpanjang kasus. Keluarga berkata, mereka sudah menerima kalau korban ini meninggal dunia karena sakit. Padahal sebenarnya keluarga merasa malu. Karena dari keterangannya, kan si korban ini ditemukan di tempat yang kurang baik reputasinya. Yang seperti saya bilang tadi, surga bagi para lelaki hidung belang. Dan akhirnya keluarga pun memakamkan korban. Korban kedua yaitu sepupu dari pelaku ini sendiri. Pelaku merasa kalau sepupunya ini mulai menyusahkan karena terus-terus menagih hutang uang yang sebelumnya dipinjamkan ke pelaku. Akhirnya, pelaku berpura-pura kalau ia akan membayar hutangnya. Ia mendatangi rumah sepupunya. Pada saat itu di rumah memang sedang tidak ada siapa-siapa. Pada saat datang, pelaku ini membawa minuman kesehatan yang lagi-lagi sudah dicampur dengan zat berbahaya. Sepupu pelaku kemudian meminum minuman itu dan seperti korban sebelumnya, sepupu pelaku merasakan kepalanya sakit, nafasnya tersengal-sengal, sesak, dan perutnya sakit bukan main. Dan akhirnya sepupu pelaku pun meninggal dunia. Tapi saat itu ketika keluarga yang lain datang, si pelaku ini dengan berpura-pura takut, berpura-pura sedih, mengarang cerita seakan-akan sepupunya ini terkena serangan jantung. Karena saat itu memang usia sepupu pelaku ini sudah dikatakan cukup tua, keluarga menganggap
sepupu pelaku ini memang meninggal karena sakit. Dan tanpa curiga, mereka pun memakamkan korban kedua dari si pelaku ini. Korban ketiga pelaku lagi-lagi adalah perempuan yang dikenal oleh pelaku dari aplikasi kencan. Korban ini berusia 35 tahun dan suaminya baru saja meninggal dunia. Saat itu pelaku berpura-pura simpatik pada korban sampai korban akhirnya luluh. Lagi-lagi korban rela memberikan uang dalam jumlah besar kepada pelaku kapanpun pelaku meminta. Pelaku mulai merasa gerah dengan korban ketiganya ini karena korban mulai menanyakan, hubungan kita ini mau dibawa kemana? Apa benar kamu serius sama saya? Kapan kamu mau melamar saya? Toh kita sudah sama-sama dewasa. Dan akhirnya pelaku pun mengatur rencana. Sama seperti korban-korban sebelumnya, pelaku datang ke rumah korban dan membawa minuman kesehatan yang sudah ia campuri dengan zat berbahaya dan menyuruh korban meminum minuman itu. Pelaku berharap saat itu ia bisa mengatur TKP sedemikian rupa sehingga seolah-olah korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Saat itu pelaku berpikir, toh dua kejahatan yang saya lakukan sebelumnya, saya bisa lolos. Ini pun saya yakin saya pasti bisa lolos. Yang tidak diketahui pelaku, kalau korban ini sempat curhat sama ibunya. Waktu itu ibu korban sebenarnya nggak setuju kalau korban ini dekat dengan pelaku. Karena saat itu belum ada 3 bulan setelah suami korban ini meninggal. Diibaratkan tanah di atas makam suamimu saja belum kering. Masa kamu tega sudah memulai hubungan baru dengan laki-laki lain? Tapi saat itu, di sisi lain, ibu korban juga merasa nggak tega. Karena setelah mengenal pelaku, anaknya ini kelihatan bahagia, kelihatan ceria, kelihatan semangat, khas banget orang yang sedang jatuh cinta. Dan begitu ibu korban ini dengar berita, kalau anaknya tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara mengonsumsi zat berbahaya, ibu korban tidak percaya. Karena sehari sebelumnya, korban dengan penuh semangat berkata pada ibunya bahwa ia akan mengenalkan laki-laki yang sudah membuatnya begitu bahagia. Dan akhirnya keluarga korban memutuskan korban harus diotopsi. Kasus ini harus berlanjut. Kemudian pihak yang berwenang pun dilibatkan. Saat pihak yang berwenang melakukan interogasi kepada pelaku sebagai orang yang terakhir kali melihat korban dalam keadaan hidup, tentu saja pelaku mengelak. Tapi setelah pihak yang berwenang mengevaluasi kasus-kasus sebelumnya, diketahui kalau si pelaku ini ada sangkut pautnya dengan 2 kematian tidak wajar sebelumnya. Dan akhirnya pihak yang berwenang memutuskan kedua korban sebelum ini harus diotopsi, walaupun itu berarti harus melakukan penggalian kubur.
Pihak yang berwenang bersama tim forensik kemudian melakukan penggalian kubur dan juga otopsi pada 2 korban sebelumnya. Dan akhirnya ketahuan kalau pada organ-organ dalam kedua korban ditemukan racun jenis sianida. Pihak yang berwenang juga menyayangkan kenapa pada 2 kasus sebelumnya ini tidak dilakukan otopsi. Pada kasus pertama, karena keluarga menganggap meninggalnya korban itu sebagai aib. Dan yang kedua, karena keluarga menganggap korban ini meninggal karena sakit. Tapi ya satu-satunya bukti bahwa korban ini meninggal karena racun sianida yang ditelan itu pada korban kedua. Saat dilihat saluran cernanya itu masih kelihatan ada luka bakar pada kerongkongan. Dan ini menunjukkan racun sianida itu masuk ke tubuh korban dengan cara ditelan. Setelah itu pihak yang berwenang langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah pelaku. Dan di sana semuanya terbongkar. Pihak yang berwenang mendapatkan ada racun sianida yang dibeli oleh pelaku ini secara daring. Pihak yang berwenang juga membongkar ponsel pelaku dan di sanalah didapatkan semua bukti. Dan pada akhirnya pelaku yang sempat merasa pongah karena ia sudah lolos dari konsekuensi perbuatannya harus bertanggung jawab di depan hukum. Pelaku didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kasus tadi merupakan salah satu contoh fatalnya kecanduan akan suatu hal yang membuat orang sampai gelap mata. Selain itu juga sebagai pengingat supaya kita semua selalu berhati-hati pada orang yang baru kita kenal, apalagi di dunia maya. Sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.